Betty. Selamat hari Minggu semua. Hari ini bertemu lagi bersama kami sini, kakak-kakak guru sekolah minggu GKPS Balikpapan, Resort Kalimantan Timur. Kita akan memulai ibadah kita ya adik-adik. Jangan lupa dipersiapkan Alkitab, alat tulis, dan juga persembahan. Untuk memulai ibadah kita akan bernyanyi satu lagu pujian, Bapa-Ku Datang. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dia Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Hingga hari ini Bapa, kami bisa di rumah kami masing-masing mau beribadah secara online oleh karena kasih yang daripada Tuhan. Bapa di syurga, saat ini kami semua akan memulai ibadah kami. Kami mau serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus yang menyertai, Tuhan Yesus yang membimbing kami, agar semua yang kami lakukan di dalam ibadah online kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa yang kami alaskan. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Ya, kakak mau tanya, siapa yang sayang sama papanya angkat tangan? Siapa yang sayang mamanya angkat tangan? Semua pasti adik-adik di rumah sayang sama mama dan papa. Oke, kita bernyanyi satu pujian dengan judul Keluarga Bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia.
Dasa titah kita minggu ini terambil dari dasa titah kelima yang berbunyi, Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maningon pasangapuanmu dona matorasmu, ase martuaho anjaha dokaho manggolu bani tano nani bereon ni nebata hubam. marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan firman-Mu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman, kita bernyanyi, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Shalom dan selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih buat berkat Tuhan bagi kami. Sampai saat ini, kami masih merasakan kasih sukacita dan kami masih dapat mengikuti kembali ibadah sekolah minggu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk tetap setia mendengarkan firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami, pribadi lepas pribadi, agar kami boleh paham, boleh mengerti apa yang akan Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama anak-Mu terkasih, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, Shalom dan selamat hari Minggu ya buat kita semuanya. Firman Tuhan yang akan kita dengar buat hari ini ambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Buka Alkitabnya ya, Efesus 6 ayat 1 sampai 3 kakak bacakan. Judul perikopnya adalah tentang taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, adik-adik, kita tahu ya bahwa setiap anak-anak yang terlahir di dunia ini pasti memiliki orang tua. Tidak ada satupun anak yang terlahir tanpa orang tua. Ya, siapa orang tua itu adik-adik? Siapa mereka? Ya,
Orang tua adalah wakil dari Allah di dunia ini yang Allah kirimkan buat adik-adik, buat anak-anak. Untuk apa? Ya, orang tua itu diperintahkan oleh Allah untuk mengasuh, untuk menjaga, untuk memelihara, untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Ya, menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat, anak yang pintar, terlebih mengenalkan tentang siapa itu Allah. Ya. Sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa sejak bumi diciptakan, Tuhan telah berfirman kepada manusia. Salah satu firman-Nya apa? Yaitu, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, ini ada ditulis dalam Ulangan Keluaran 20 ayat 12. Ya. Melalui ayat ini, Tuhan menginginkan kita untuk menghormati ayah dan ibu, menghormati kedua orang tua kita. Ya. Bagaimanapun kondisi kedua orang tua kita, baik itu mereka dalam keadaan sehat, sakit, mereka mungkin sedang dalam keadaan susah dalam perekonomian, tidak punya pekerjaan, ya, atau mereka memang dalam keadaan yang baik-baik saja perekonomiannya, bisa membelikan apapun yang kita mau. Kita tetap harus menghormati orang tua, ya. Ketika kita sudah menghormati orang tua, maka kita sudah menghormati Allah, ya. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Ya. Karena Tuhan telah berjanji akan memberikan upah bagi setiap anak yang mau menghormati orang tuanya. Apa janji itu, adik-adik? Ya, yaitu setiap anak-anak yang menghormati orang tuanya akan mendapatkan umur yang panjang di tanah yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, kira-kira adik-adik mau tidak mendapatkan berkat dari Tuhan? Ya. Apakah adik-adik mau menghormati orang tua seperti yang diperintahkan oleh Tuhan? Ya. Jika iya, adik-adik mau, maka ada beberapa cara untuk menghormati orang tua sesuai dengan keinginan Tuhan, ya. Caranya mudah. Tidak bayar, gratis, ya. Dan ini selalu ada dalam kehidupan kita. Oke, yang pertama adalah tunduk dan taat kepada orang tua, ya. Bagaimana maksud tunduk dan taat di sini? Bukan berarti kita harus menundukkan kepala. Setiap melihat orang tua menundukkan kepala, bukan seperti itu, ya. Adik-adik perlu mengingat, ya, jika ketika orang tua meminta sesuatu, ya, melakukan sesuatu kepada adik-adik. Dek, Kak, tolong mama ambilkan ini. Apa yang harus adik-adik lakukan? Ya. Lakukanlah sesegera mungkin apa yang diperintahkan oleh orang tua. Tidak menunda-nunda. Iya ma, nanti. Iya pak, nanti. Apa sih? Apa sih disuruh-suruh terus? Gitu. Nggak boleh, ya. Lakukan sekarang juga. Tidak menunda-nunda. Lakukan perintah orang tua dengan hati yang ikhlas. Kemudian tidak asal-asalan. Nih udah selesai tuh. Serah. Itu nggak boleh, ya. Apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan baik, tidak asal-asalan, ya. Tidak dengan wajah yang cemberut, tapi ikhlas. Ketika kamu ikhlas melakukan sesuatu, maka hasilnya yang didapatkan adalah jauh lebih baik dan wajah juga akan terlihat enak dipandang, ya. Tuh. Nah, adik-adik, sekarang kan karena COVID, ya. Jadi belajarnya tidak di sekolah, ya. Nah,
Kakak mau ambil contoh nih, kegiatan belajar melalui online ya, daring. Adik-adik pasti punya tugas setiap hari dari guru, dan tugas itu pasti dijadwalkan batas kumpulnya sampai jam berapa ya. Mungkin ada yang batas kumpulnya hari ini Senin ya, dikasih tugas sama guru. Batas pengumpulan adalah Senin pukul 23.59, artinya itu sudah jam 12 malam. Nah, karena masih pagi, adik-adik malas-malasan. Nanti aja siangan. Udah siang, nanti aja sore. Sudah sore, nanti aja malam. Nah, sudah malam, mengantuk. Kalau sudah mengantuk adik-adik, apa yang terjadi? Ya tidur. Bagaimana dengan tugasnya? Tidak selesai. Ya, tidak selesai. Kemudian, ketika tugas yang diberikan tidak selesai, yang rugi siapa? Yang rugi adalah diri sendiri, tidak mendapatkan nilai. Kemudian, karena sekarang belajarnya tidak di sekolah, maka tidak ada yang namanya lonceng ya, atau bel masuk sekolah. Ingat adik-adik, bukan berarti ketika kamu tidak pergi ke sekolah, kamu suka-suka bangun. Biasakan tetap bangun sesuai dengan waktunya. Nah, kakak ada dengar nih ya, selentingan, gosip-gosip atau curhat-curhatan dari para orang tua ya. Anaknya setiap hari tidurnya kemalaman ya. Kemudian bangunnya kesiangan. Kenapa bisa seperti itu adik-adik? Ya, kalau sudah bangun pun sudah bangunnya siang. Yang dipegang adalah HP. Bukannya bergerak mau mandi kah, sarapan, atau membereskan tempat tidur. Bukan. Oh, mungkin adik-adik sibuk dengan tugas yang diberikan oleh guru. Oh, ternyata tidak. Ya, seperti kakak bilang tadi, ada tugas pakai batas waktu, kumpulnya jam 12 malam paling lama. Oh, main. Gak tahu apa yang dilihat di HP. Nah, game kah? Buka YouTube kah? TikTokan kah? Ya, banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kamu lihat di dalam HP. Boleh tidak bermain? Boleh. Ya, silakan adik-adik bermain. Boleh. Tapi ingat, bermain juga punya porsi, ya. Tugas adik-adik saat ini adalah belajar. Ya. Tidak menunda-nunda pekerjaan, apalagi menunda pekerjaan karena hal yang tidak penting seperti bermain ya. Contoh dekatnya adalah kamu bisa setiap saat buat TikTok, kamu bisa setiap saat game, tapi PR tidak selesai. Ketika mengerjakan PR, uring-uringan, marah-marah, kesel sama orang tua. Sebenarnya pertanyaan kakak, itu tugasnya tugas mamanya, bapaknya, atau tugas anak? Ya, itu adalah tugas anak-anak. Orang tua mengapain adik-adik? Orang tua hanya mendampingi jika kamu tidak paham. Seperti itu ya. Ya, jadi kakak harap tidak ada anak sekolah minggu, anak remaja yang seperti kakak ceritakan tadi, ya. Kita tidak menunda-nunda pekerjaan kita. Oke. Yang kedua adalah caranya bertanggung jawab merawat orang tua. Nah, loh kakak, saya kan masih kecil, bagaimana cara saya merawat orang tua? Ya, di sini adik-adik, merawat orang tua bukan berarti seperti perawat, seperti orang dewasa, ya. Bukan seperti itu. Ketika adik-adik tingkah lakunya, kelakuannya selalu membuat orang tua senang, seperti tugas-tugasnya selesai tepat waktu, anaknya berprestasi, tidak pernah bermasalah di sekolah,
ya. Teman-temannya juga selalu memuji, tidak pernah mengolok-ngolok, dan tidak pernah ada panggilan karena kesalahan ke sekolah, ya. Dengan adik atau kakak dengan abang di rumah selalu akur. Itu sebenarnya sama dengan kita merawat kesehatan orang tua. Loh, kenapa, apa hubungannya? Ya, hubungannya ya. Ketika orang tua melihat anak-anaknya baik, maka kesehatan orang tua juga akan ikut baik, ya. Orang tua kita juga akan semangat mencari rezeki buat anak-anaknya. Ya, begitu ya adik-adik ya. Kemudian begini, kakak punya cerita tentang seorang sastrawan Inggris, ya. Saat dia masih muda, berusia sekitar 18 tahun, dia sangat suka sekali membaca novel klasik. Nah, suatu ketika ayahnya meminta tolong si anak laki-laki ini untuk membantu mengangkat buku-buku ke atas kereta yang akan dibawa si ayah ke toko buku miliknya yang ada di pasar. Jadi si ayahnya ini punya toko buku bekas yang akan dia jual di pasar. Ayahnya minta bantuan kepada si anak ini. Apa yang dilakukan sama si anak? Dia pura-pura tidak mendengar. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia tetap asik membaca novelnya. Akhirnya si ayahnya melakukan sendiri. Ayahnya sudah sangat tua renta, ya. Beberapa puluh tahun kemudian, 50 tahun kemudian, si anak kecil ini, si anak muda ini bertumbuhlah menjadi seorang kakek tua, ya. Sekarang dirinya sama seperti ayahnya beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, di dalam pekerjaannya ketika dia mau pulang, dia terkena badai. Ya, terkena badai. Dia basah karena hujan. Tidak ada yang menolong dia. Dia merintih, dia kedinginan. Tidak ada yang peduli sama dia. Setelah selesai badai, si laki-laki ini pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia menangis. Apa yang dia tangisi? Bukan karena dia kedinginan, ya, tapi dia menangis karena mengingat tingkah lakunya saat dia dulu masih muda. Dia teringat apa yang telah dia lakukan kepada ayahnya. Dia pura-pura tidak mendengar, ya. Yang terjadi pada si sastrawan ini adalah saat ini adalah cerminan kelakuannya di masa lalu. Nah, adik-adik perlu kita ketahui ya, apa yang kita lakukan sekarang adalah bekal kita untuk masa depan. Jadi kalau adik-adik sekarang rajin, ya, itu bukan buat orang tua, bukan buat adik kakak, tapi buat diri sendiri di masa depan, ya. Kita rajin ya buat diri kita sendiri. Kita pintar ya buat diri kita sendiri. Ketika kita pintar, maka kita bisa mencapai cita-cita apa yang kita inginkan. Begitu ya adik-adik ya. Jadi jangan terlena dengan waktu. Jangan suka mengulur-ngulur waktu. Masih ada hari esok. Masih ada hari esok. Ya. Jangan ya. Apa yang kamu lakukan hari ini adalah bekal kamu untuk masa depan. Gitu. Yang ketiga, bagaimana cara kita menghormati orang tua? Yaitu dengan cara mendengarkan, menghargai, dan sopan kepada orang tua. Banyak kakak melihat sendiri kelakuan anak-anak sekarang terhadap orang tuanya. Ketika orang tuanya berbicara, pura-pura tidak mendengar, ya, tidak menghargai perasaan orang tuanya, berbicara sangat kasar kepada orang tuanya. Itu sangat menyakitkan hati orang tua, adik-adik.
Orang tua, ingat ya, orang tua itu yang mengasuh kita dari kita tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Dari kita kecil. Jangan sakiti hati orang tua, ya. Biasakanlah mendengar nasihat orang tua. Tidak ada orang tua yang menasehati anak-anaknya untuk masuk ke jurang. Gak ada itu adik-adik. Orang tua pasti menasihatkan anak-anaknya untuk menjadi anak yang lebih baik. Ya. Ketika kita mendengarkan perintah orang tua, kita sama dengan mendengarkan perintah dari Tuhan. Berikutnya, selalu menghargai orang tua. Ya. Menghargai itu tidak dengan uang. Ya, adik-adik belum bisa menghasilkan uang. Bagaimana caranya Kak menghargai orang tua kita? Ya, ucapkan aja terima kasih. Sederhana. Mamanya belikan tas, mamanya belikan atau papanya belikan tas, buku, sepatu yang kamu suka, HP. Ya, say thank you buat orang tua. Terima kasih ya Pak, terima kasih ya Mak. Gitu. Itu cara menghargai. Itu adalah salah satu, masih banyak cara menghargai orang tua yang lainnya. Kemudian, ketika kita membutuhkan bantuan, katakanlah, jangan lupa menggunakan kata tolong. Tolong saya Pak, tolong saya Ma. Ya. Misalnya kamu mengerjakan PR. Pak, saya nggak paham dengan soal yang ini. Tolong bantu saya. Enak ya didengar? Tapi ketika kamu berkata, gimana sih soal ini Nani, kerjain ini. Nah, apa yang terjadi? Kira-kira orang tuanya mau bantu atau enggak? Yang ada malah emosi mungkin ya. Jadi, biasakan menggunakan kata tolong. Kemudian, jikalau kamu mau pergi, entah itu mau pergi kemana, ke sekolah, ke jalan-jalan, ke rumah teman, biasakan pamit kepada orang tua. Jadi orang tua itu tidak bingung mencari di mana anak saya ini sampai jam segini belum pulang. Orang tua tahu mencari kemana. Kalau kamu mau pergi ke rumah teman, izin, ya, Ma, saya mau ke rumahnya Jesslyn. Memang betul ya, harus ke rumahnya Jesslyn. Dengan ke rumahnya Jessica. Izinnya ke rumahnya Jesslyn, dia pergi ke rumah Jesslyn, bukan ke rumahnya Jessica. Supaya apa? Supaya orang tua tahu kemana anaknya, ada di mana anaknya. Oke, berikutnya, biasakanlah mengucapkan kata maaf jika kamu melakukan kesalahan. Ya, maaf Ma, maaf Pak. Gitu. Tidak membentak orang tua. Ini tadi yang kakak katakan ya. Jangan biasakan membentak orang tua. Sakit hati orang tua ketika kita berbicara kasar kepada mereka. Ya. Kemudian jawablah orang tua dengan kata-kata yang lembut, bukan dengan kata-kata yang kasar. Ya, itu nggak boleh adik-adik. Itu nggak boleh ya. Ya, iya Mak, iya Pak. Walaupun kita nggak senang. Iya Mak, iya Pak, iya. Cukup begitu. Apa sih? Nggak boleh ya. Ya, itu nggak baik. Kemudian tidak marah-marah, tapi bersikap manis kepada orang tua. Hati-hati kalau suka marah-marah, nanti cepat tua. Ya. Itu ya adik-adik ya. Kemudian bangunlah hubungan yang penuh dengan kasih. Bangun hubungan penuh dengan kasih dengan orang tua. Ya. Ketika caranya gampang. Contoh sederhana, ketika orang tua kita pulang kerja, tanyakan mereka, capek kah Mak? Capek kah Pak? Mau saya buatkan teh? Ya. Malam-malam mungkin lagi santai-santai ya, duduk-duduk, pijit-pijit kakinya Mama. Buat apa? Pijit-pijit kakinya Bapak, sambil cerita-cerita. Membangun hubungan yang penuh dengan kasih. Kemudian di sini juga akan terbangun
adik-adik bisa berkomunikasi dengan orang tua, terbuka dengan segala hal yang terjadi di dalam kehidupan adik-adik, ya. Jangan dipendam-pendam. Setelah dipendam-pendam baru adik-adik bilang begini, itu sih mama ini, itu sih bapak ini nggak ngerti perasaan saya. Ingat ya adik-adik, orang tua itu tidak bisa merasakan, tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita kecuali kita mengungkapkan, ya. Kalau misalnya sepatunya sudah kekecilan, ini sih gak pernah dibeliin sepatu. Loh, orang tua tidak tahu adik-adik bahwa sepatunya kamu itu sudah kekecilan. Silakan berbicara apa yang kamu rasakan, ya. Ini terutama buat adik-adik remaja. Kamu dalam masa pertumbuhan saat ini. Usahakan untuk bercerita kepada orang tua, terbuka. Apakah itu tentang perasaanmu? Ya, adik-adik yang lagi masa remaja ini sedang labil. Mintalah petunjuk dari orang tua. Apa yang saya rasakan ini? Kenapa saya seperti ini? Supaya apa adik-adik? Supaya kamu tidak terjatuh di jalan yang salah, ya. Kakak tadi sudah bilang tidak ada orang tua yang menganjurkan anaknya untuk masuk ke jurang, ya. Ya, itu ya adik-adik ya. Jadi kita juga bisa memberikan pujian kepada orang tua kita. Mama cantik deh. Bapak cantik. Bapak keren ya, Bapak keren. Bukan Bapak cantik. Bapak keren ya. Wih. Halo Pak. Halo Mas, selamat pagi, selamat malam. I love you. Ya, gratis ya. Gak ada yang bayar. Dan itu sangat mudah untuk diucapkan. Seperti itu ya adik-adik. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang sangat menghormati, yang sangat menghargai orang tuanya. Yang pertama adalah Yusuf, ya. Yusuf ini kita kenal dengan kisahnya yang dia dijual oleh para saudara-saudaranya. Ya, karena mereka nggak senang dengan Yusuf. Tapi ketika dia sudah ada di Mesir, dia menjadi pemimpin, ya. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Apakah Yusuf benci sama saudara-saudaranya? Tidak. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Ya, dia tetap mencintai. Dia tidak memendam rasa benci, memendam rasa dendam, ya. Dia tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Dia tidak dendam kepada orang tuanya. Yusuf juga menganggap kakak-kakaknya adalah orang tuanya, ya. Kemudian Ishak. Ishak adalah anak dari Abraham. Ya, kita tahu kisah Abraham yang akan mengorbankan anaknya untuk korban bakaran kepada Allah. Apakah Ishak lari ketika tahu dia mau dijadikan korban bakaran? Tidak. Ya, Ishak tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh bapaknya, karena dalam hatinya Ishak yakin bahwa apa yang dilakukan oleh bapaknya adalah yang terbaik, ya. Kemudian Daud kita kenal sebagai raja yang hebat. Daud ini pernah mengalahkan seorang raksasa, yaitu Goliat, ya. Ketika Daud sudah menjadi raja, dia tetap masih membantu ayahnya menggembalakan kambing domba, ya. Kemudian terakhir adalah Yesus. Yesus adalah anak tunggal dari Bapa. Yesus tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Dia dilahirkan sebagai anak manusia, ya, lahir di kandang domba yang hina. Kemudian dia mengalami siksaan. Tapi apakah Yesus memberontak kepada Bapa? Tidak, adik-adik. Dia tetap mengikuti apapun perintah dari Bapa di surga. Ya, dia percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Bapa adalah yang terbaik. Ya. Jadi untuk minggu ini kita perlu belajar untuk menghormati atau menghargai orang tua kita. Apapun
yang terjadi dengan orang tua kita. Apakah mereka dalam keadaan senang? Apakah mereka dalam keadaan susah sekalipun tidak bisa mencukupi, tidak bisa apa yang kita inginkan mereka beli. Seandainya orang tua kita tidak bisa, jangan membenci orang tua, ya. Tapi tetaplah menghormati orang tua. Ketika kita menghormati orang tua kita dengan baik, maka berkat-berkat Tuhan juga akan datang dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih. Kita aminkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin selalu menghormati orang tua, menyayangi mereka dengan tulus, taat dan patuh setiap saat. Ajarkan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Hai adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 20 yang berbunyi, "Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu." Kita ulang sekali lagi adik-adik, Amsal 6 ayat 20. "Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu." Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapakah yang menebus dosa manusia? Tuhan Yesus. Bye. Salam, nama saya Gwenet Karenina Simarmata dari kelas kecil Sekolah Minggu GKPS Balikpapan. 1. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kedua, siapakah yang menembus dosa manusia adalah Tuhan Yesus. Terima kasih. Salam. Selamat hari Minggu. Dah. Halo, nama saya Celine. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan manusia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana bunyi Kejadian 1 ayat 1? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapakah yang menebus dosa umat manusia? Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana bunyi Kejadian 1 ayat 1? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapakah yang menebus dosa umat manusia? Tuhan Yesus. Terima kasih. Selamat hari Minggu, kita akan membuat kreasi, judulnya adalah Tangan Bahagia. Nanti bentuknya akan seperti ini. Pertama yang perlu kalian lakukan adalah sediakan kertas dan spidol ataupun krayon yang ada di rumah kalian.
Ciplak tangan kalian, telapak tangan kalian. Lakukan seperti ini. Menggunakan warna-warna yang berbeda itu akan lebih bagus. Nah, tadi kalian telah membahas mengenai hormatilah ayah dan ibumu. Kita buat judulnya dibantu dengan orang tua ya, untuk adik-adik yang masih belajar menulis. Kalian belajar kita tangan, bahagia. Oke. Nah, di bagian tengah telapak tangan kita tulis aku sayang papa, mama. Nah, di bagian aku bisa kalian ganti dengan nama kalian. Kemudian di 5 jari adalah janji kalian kepada orang tua kalian. Misalnya, aku berjanji belajar yang rajin. Di jari yang lainnya, merapikan mainan. Pelan-pelan dibantu dengan orang tua ya. Di jari yang ketiga, tidak marah-marah. Nah, begitu dengan seterusnya. Jadi, jari-jari kalian adalah janji-janji kalian kepada orang tua kalian. Selamat mencoba. Nah, untuk yang kakak remaja, ceritakanlah dalam bentuk tulisan pengalaman kalian, bisa beserta pengalaman kalian bersama orang tua kalian, ataupun pengalaman kalian yang pernah mendapat teguran dari orang tua kalian. Ceritakan, kemudian foto dan kirim kepada kakak guru sekolah minggu ya. Terima kasih. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah memberi kami kepintaran dan kesempatan untuk beribadah dari rumah masing-masing Tuhan. Kiranya pujian kami berkenaan bagimu Tuhan. Berikanlah kami kepintaran dan kesehatan Tuhan. Berikan juga orang tua dan kakak guru sekolah minggu kami kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah online agar diberikan sukacita dan hikmat sehingga mereka dapat mengerti tentang firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan ekstra, dan juga memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja GKPS di seluruh Indonesia. Tuhan tetap memberkati para majelis dan juga jemaat di gereja GKPS seluruh Indonesia ini, dan terkhusus untuk gereja GKPS di Balikpapan.
Tuhan tetap melindungi dan juga memberkati para jemaat, baik dalam pekerjaannya. Tuhan tetap melindungi, memberikan mereka kesehatan dan juga kemampuan dalam pekerjaan mereka. Dan bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan tetap memberkati dan memberikan mereka kesabaran menanti pekerjaan mereka. Dan untuk para majelis GKPS di Balikpapan, Tuhan tetap melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan, hikmat bijaksana, sehingga mereka mampu melayani dan tetap mengandalkan Tuhan. Dan berdoa untuk COVID-19, semoga COVID ini cepat berlalu, dan Tuhan tetap memberikan kami semua kesehatan, kemampuan, dan imun yang kuat untuk melawan COVID-19 ini. Tuhan juga tetap memberkati para medis dan dokter yang menangani pasien yang terkena COVID-19. Semoga mereka tetap menjaga kesehatan mereka, melindungi diri mereka dari COVID-19 ini. Dan juga berdoa untuk Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk garda terdepan COVID-19 Tuhan, dan semua orang yang campur tangan di dalamnya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan, sehingga mereka terus dapat menangani wabah COVID-19 ini Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, dan Kepala Pemerintahan dari pangkat tertinggi sampai terendah Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan dalam menjalani tugasnya sebagai kepala negara. Sempurnakanlah doa kami dalam nama tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari adik-adik, kita angkat persembahan kita dan sama-sama mengucapkan Hubere doon, hubani harajaoni naibata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita naikkan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Baik adik-adik, kita akhiri ibadah minggu kita buat hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami boleh mengakhiri ibadah kami dengan penuh sukacita. Kami juga bersyukur untuk hadirat dan lawatan Roh Kudus yang hadir di sini. Kami bersyukur atas setiap penyertaan-Mu Bapa, dan kami percaya jika kami boleh memulai dengan tubuh dan jiwa raga yang sehat, kami juga akan mengakhiri dalam keadaan yang sehat karena Engkau selalu melindungi dan menyertai kami. Tuhan Yesus, kami juga mengucapkan terima kasih karena pada ibadah hari ini Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan untuk gereja-Mu. Kiranya persembahan kami boleh bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat kami. Engkau berkati kami Tuhan, baik yang sudah maupun yang belum memberikan persembahan. Kami berdoa juga untuk ibadah kami di minggu-minggu selanjutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai kami. Sertai kami ya Tuhan,
saat ini, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganuk. Pasada uhur nami ase torang ganuk. Seng boy dalan konon nami salakan hatorsa dobham hasoman nami torang age huja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas be mahita, horas be madatongon, nado horge nadao, horas be mahita, horas, horas, horas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah adik-adik.